Bingung banget nih Kak, aku mau berkarir di PNS apa di BUMN ya. Kalau kalian lagi di posisi kayak gitu, lagi bingung, kalian menemukan video ini berarti ini adalah video yang tepat. Hai guys, welcome back to my channel. Ini aku bikin video YouTube karena aku ketika bikin TikTok tentang gimana memilih perbandingan antara berkarir di PNS atau di BUMN lebih untung yang mana, itu impresinya bagus dan banyak banget yang nonton. Jadi aku mau bikin satu video YouTube tersendiri yang ngasih kalian sudut pandang yang banyak gitu ya, yang ngasih pertimbangan sehingga kalian juga nggak akan salah menentukan karir. Kalian ngerti kalian harus ngambil BUMN atau PNS. Yang mana ini aku pelajari juga dari pengalaman aku sebagai PNS dan juga dari sahabat-sahabat aku yang di BUMN. Video ini akan menuntut kamu untuk berpikir dan mengenali diri kamu sebenarnya. Kamu tuh sukanya apa, kamu pengennya apa, kamu arahnya mau kemana. Aku akan memandu untuk itu. Dan di sini aku punya 3 pertanyaan nih yang bisa nanti kamu jawab dan kamu sesuaikan dengan diri kamu masing-masing sehingga kamu nanti lebih tahu preferensi kamu harus milih PNS atau BUMN. Pertama, apakah kamu orang yang berorientasi pada mengejar uang? Kedua, apakah kamu butuh aktualisasi diri? Yang ketiga, apakah kamu mengejar target atau karir? Apakah yang keempat, apakah kamu orang yang under pressure, bisa banget menghadapi tekanan, suka banget dan tertantang untuk menaklukkan tantangan? Dan yang terakhir, apakah kamu orang yang suka banyak aktivitas? Kenapa pertanyaan pembuka ini aku berikan kepada kalian? Karena ini nanti akan membuat kalian mengenali diri kalian dan akan mengantarkan kalian pada preferensi kalian pilih yang mana. Pertama, kalau kalian adalah tipe orang yang money oriented dan kalian tipe orang yang under pressure, kalian suka tantangan, kalian suka hidup kalian dipenuhi dengan target, kalian suka banget menaklukkan banyak hal gitu ya, suka banget diberi challenge, BUMN adalah pilihan yang tepat. Karena ketika kalian memaksimalkan potensi kalian di sana, kalian akan lebih cepat juga ke step berikutnya atau naik ke jenjang karir berikutnya. Kalian cepat naik jadi manajer, direktur dan sebagainya dengan target-target yang berhasil kalian selesaikan. Dan keuntungan lainnya di BUMN itu, ketika kalian diberi challenge dan kalian bisa melakukannya, maka kalian juga akan dapat reward yang besar, jabatan itu tadi. Dan dengan adanya challenge tadi juga, penghasilan yang kalian terima itu juga besar. Dan apalagi di BUMN itu ada namanya bonus tahunan, yang mana ada yang 5 kali gaji, ada yang 8 kali gaji dan sebagainya, tergantung dari keuntungan si BUMN itu gitu. Dan ternyata aku juga baru tahu kalau BUMN itu kan punya grade ya. Jadi kalau kalian pengen pendapatan kalian itu semakin besar, kalian bisa pilih BUMN yang grade-nya itu tinggi. Misalkan kayak Pertamina dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian mau yang biasa-biasa aja, tekanannya nggak terlalu under pressure banget juga, kalian bisa di BUMN yang grade-nya agak rendah gitu ya. Cuma karena memang yang dikejar oleh BUMN itu adalah keuntungan, profit oriented, maka ya itu, kalian harus punya rasa passion, ambisi, menaklukkan tantangan seperti yang aku bilang tadi. Yang mana perbandingannya adalah tidak di PNS. Itu tidak cocok kalau kalian punya karakter seperti itu tidak cocok ketika kalian masuk PNS. Kenapa? Karena di PNS sendiri itu ritme kerjanya sudah ditentukan. Mostly ya, ada beberapa instansi yang memang memberikan kita keleluasaan untuk berinovasi dan sebagainya, tapi kebanyakan itu sudah ada template-nya. Jadi dengan template itulah kita bekerja, dengan anggaran yang ada kita bekerja, dan dengan keputusan dari pimpinan juga kita melakukan sesuatu gitu, atas keterbatasan anggaran tersebut gitu ya. Jadi untuk tantangannya itu tidak ada karena anggarannya sudah ada gitu. Jadi tidak ada target yang harus kita kejar kecuali adalah output dan outcome yang itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah sebaliknya juga, kalau kamu adalah tipe orang yang santai, kamu tidak suka yang under pressure, kamu suka yang pulang kerja itu ya tenggo, jam 4 selesai, kamu mencari keamanan, kamu mencari security, kamu mencari bisa pensiun dan kemudian dengan hidup yang slow living biasa-biasa aja, tapi juga gajinya nggak terlalu besar, kamu juga bisa pilih PNS. Pertanyaan lanjutan adalah, Kak, aku tuh sebenarnya nggak suka nih pressure gitu ya, tapi aku orangnya kreatif, aku pengen kerja tuh yang slow aja Kak gitu, tapi aku tuh juga kreatif orangnya sebenarnya gitu, tapi nggak suka kerja. Nah kamu bisa pilih PNS juga karena waktu yang tersisa itu kamu bisa gunakan untuk berbisnis, untuk cari-cari side job yang lain, berkreasi, kamu jadi content creator dan sebagainya. Itu terbuka banget nih peluangnya gitu. Jadi kalau misalkan kamu orang yang mau dengan gaji yang banyak juga gitu ya, tapi kamu tetap mau yang slow kerjaannya, kamu bisa pilih PNS. Selanjutnya kamu bisa milih hobi, tentunya hobi yang bisa menghasilkan uang dan bermanfaat untuk kamu. Atau next, menjawab pertanyaan aku sebelumnya, kalau misalkan kamu orang yang bukan berorientasi pada uang, jadi kayak, Kak, aku tuh perempuan, nanti aku akan jadi seorang ibu juga, aku akan jadi seorang istri gitu, aku tidak perlu untuk bekerja keras yang sampai menguras tenaga gitu, karena prioritasku nanti adalah keluarga, prioritasku adalah anak gitu ya. Tapi karena aku perempuan, jadi aku tetap merasa senang ketika aku berdaya, aku tetap butuh untuk beraktualisasi diri, maka PNS juga sepertinya cocok buat kamu gitu. Jadi karena kamu nggak di bawah tekanan, kemudian juga kamu tidak berorientasi pada uang gitu ya,
yang itu mungkin sudah kamu bebankan pada suamimu sebagai kepala keluarga gitu ya. Kamu punya prioritas lain yang lebih besar juga di rumah sebagai ibu gitu ya, yang mengurus anak dan sebagainya. Itu berarti PNS adalah pekerjaan yang cocok. Cuma ini ada pilihan lain nih, Kak, aku belum nikah nih gitu ya, tapi aku sekarang pengen banget nih ngumpulin banyak tabungan gitu. Aku pengen banget nih bisa mencapai nominal sekian tabungan dalam waktu beberapa tahun gitu misalkan. Kamu juga bisa pilih BUMN gitu ya. Terus nanti ketika kamu sudah memenuhi maksimal yang kamu dapatkan, terus kamu nanti bisa resign, kamu bisa mencari pekerjaan yang lain, atau kamu bisa pensiun dini, atau dan sebagainya. Kamu bisa menggunakan tabunganmu itu akhirnya kamu alokasikan untuk berpindah menjadi pebisnis dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya dalam hal kita menentukan karir path yang harus kita tahu, selain kita mengenali diri kita sendiri, kita juga tahu plan atau rencana kita gitu ke depan. Apa yang kita kejar, berapa jangka lama, jangka waktu kita harus mengejar sesuatu tersebut gitu. Apa yang kita ingin dapatkan gitu ya dalam masa beberapa tahun itu gitu. Jadi walaupun di pekerjaan itu ada target, kita juga harus punya target untuk diri kita sendiri. Dan akhirnya target itu, pengenalan diri kita ke diri kita sendiri itu yang akan bisa menentukan pilihan yang tepat, pekerjaan apa yang nanti kita pilih untuk diri kita gitu. Itu sih. Jadi mulai sekarang tentuin dulu nih pet kamu, tentuin dulu mimpi besar kamu apa, kemudian how you achieve that, kamu breakdown dari jadi mimpi-mimpi kecil untuk step-stepnya, kamu harus kayak gimana untuk mencapai itu, apa aja yang kamu butuhin, yang ingin kamu capai di hidup kamu gitu ya. Kamu misalkan kamu pengen punya rumah, kamu pengen punya mobil, kamu pengen punya aset segala macam, kamu pengen ini itu gitu, kamu list, terus kamu lihat gimana cara kamu mendapatkannya gitu. Kamu sesuaikan juga dengan diri kamu sendiri gitu, dan akhirnya kamu juga menentukan apa yang cocok nih buat aku gitu. Nah, keuntungan PNS yang lain itu kamu juga bisa memperoleh fasilitas perbankan lebih banyak gitu ya. Jadi tanpa kamu punya agunan, kamu menggunakan SK PNS kamu untuk meminjam jumlah nominal tertentu di bank. Misalkan kamu mau beli aset rumah dan sebagainya gitu ya, kamu bisa menggunakan SK PNS kamu. Asal itu tadi nih, berarti kamu harus ngerti ketika kamu jadi PNS, kamu punya cicilan berapa, gimana kamu harus melunasi itu, gimana nanti hidup kamu di masa tua udah harus lunas dari semua cicilan itu, gimana kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, terus gimana kamu punya penghasilan lain kalau kamu orang yang ambisius, atau gimana kamu yang memang orang yang pengennya ya udah santai dan mendapatkan hal yang cukup segitu aja gitu. Oke, semoga video singkat cuap-cuap ini membantu kamu untuk punya gambaran memilih karir, untuk mengenali diri kamu. Kamu tulis nih, kamu bisa tulis di buku diary apa-apa pertanyaan yang tadi aku udah sampaikan. Good luck!